pastinya kakak yakin luar biasa kan? Nah, sebentar lagi kita akan memuji Tuhan adik-adik. Tapi kakak mau lihat dulu mana yang udah siap. Coba angkat tangan semuanya, ayo angkat tangan. Nah, udah siap ya? Sekarang kita akan memuji Tuhan. Tapi kita berdoa dulu ya. Mari kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Engkau sangat baik dalam kehidupan kami. Kami ada sampai pada hari ini, itu semuanya karena kemurahan-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, sebentar lagi kami akan memuji-Mu, kami akan menyembah-Mu, kami akan meninggikan nama-Mu. Biarlah Tuhan, setiap penyembahan, setiap pujian kami, itu bisa senangkan hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, kami akan memuji-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, haleluya, amin. Selamat beribadah adik-adik. Halo, selamat pagi adik-adik. Selamat kita bertemu kembali dalam ibadah kita sekolah minggu. Apa kabar semuanya? Luar biasa, Tante percaya semuanya kita bersuka cita. Nah, pagi hari ini mari kita mau siapkan hati kita. Kita mau menaikkan pujian bagi Tuhan. Satu pujian yang sangat indah kita mau nyanyikan bersama-sama di doa ibuku. Kecil, gembira dan senang, tiada duka ku kenang, tak kunjung mengenang di sore hari yang sepi. Ibuku sujud berdoa, ku dengar namaku disebut. Di doa ibuku namaku disebut. Di doa ibuku dengar ada namaku disebut.
dan hamba-Ku disebut. Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Kembali lagi kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Tapi sebelum kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, Kak Melki mengajak kita untuk mengambil Alkitab kita masing-masing. Jangan nggak ada buka Alkitab bagi kalian yang di rumah. Oke, Kak Melki hitung dari 5 sampai 1 kalian sudah pegang Alkitab semuanya. Yuk, 5, 4, 3, 2, 1. Oke, Kak Melki percaya kalian sudah pegang Alkitab semuanya. Dan saat ini kita akan berdoa. Kalian siapkan hati kalian, tutup mata kalian. Kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk pagi hari ini kembali kami datang kepadamu dengan hati yang penuh dengan bersyukur. Kami sangat berterima kasih kepadamu karena kebaikan Tuhan itu selalu melimpah dalam kehidupan kami. Tuhan, kalau kami sehat, kami kuat, kami bisa berbuat apa-apa hari ini, itu semua karena kebaikan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan saat ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Mari Roh Kudus, biarlah firman-Mu itu menjadi rema dalam hidup kami. Roh Kudus bantu kami untuk kami bisa mengerti akan kebenaran firman-Mu. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami akan siap untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Oke, hari ini kita akan mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Melki percaya kalian udah siap untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Mari sama-sama kita buka Alkitab kita di dalam Galatia. Wah, Galatia di perjanjian apa ya? Perjanjian lama atau perjanjian baru? Yuk, di mana? Ya, udah pasti di perjanjian baru. Ya, Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Wah, Kak Melki percaya ini agak bingung nih. Bilang Om Melki atau Kak Melki ya? Lebih bagus kayaknya Om aja ya. Karena udah berkeluarga. Oke, sama-sama kita buka Galatia pasal 6 ayat 9 dan 10. Udah dapat semuanya? Om Melki hitung dari 5, 4, 3, 2, 1. Semuanya udah dapat. Dan kita akan baca bersama-sama. Oke, ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Terus, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai. Wow, luar biasa. Dan selanjutnya, jika kita tidak menjadi lemah. Ayat 10, karena itu selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang. Kepada musuh kita, kepada siapapun itu. Kita harus berbuat baik. Dan selanjutnya, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Oke? Nah, di sini adik-adik, firman Tuhan mengatakan janganlah kita jemu-jemu berbuat baik. Artinya apa? Di sini firman Tuhan mengatakan jangan kita pernah bosan. Wah, firman Tuhan kasih peringatan kepada kita semua, kepada adik-adik semua. Ya, jangan bosan berbuat baik kepada semua orang. Di sana dikatakan karena apabila sudah datang waktunya kita akan menuai. Nah, berbuat baik itu seperti ini adik-adik. Kalian tahu nggak bola tenis yang sering dipakai orang untuk main tenis lapangan. Nah, bola ini kalau kita lemparkan ke dinding,
itu cepat atau lambat itu akan kembali ke tangan kita, benar? Jadi coba kalian praktek di rumah, kalian punya sejenis apalah, bola apa, kalian lemparkan ke dinding atau lemparkan ke lantai. Nah itu cepat atau lambat itu akan kembali ke tangan kalian. Nah Om Melki kasih perumpamaan seperti itu supaya kalian bisa dapat mengerti. Jadi kayak gini, kebaikan yang kita berikan kepada orang, cepat atau lambat itu kita akan menerimanya. Kebaikan itu kita akan terima. Dan kebaikan yang akan kita terima itu bukan dari orang yang kita kasih berbuat baik, tapi dari orang lain, bisa jadi dari orang lain juga akan memberikan kebaikan bagi kita. Nah, di sini dikatakan kalau kita akan menuai. Jadi kita pada waktunya, pada saatnya nanti kita akan menuai apa yang kita berikan kebaikan kepada orang lain. Oke, di sini selanjutnya kita melihat sudah datang waktunya kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Artinya apa? Kayak gini. Berbuat baik itu jangan pernah bosan. Jadi terus kita harus berbuat baik. Kepada siapapun kita harus berbuat baik. Kalian tahu nggak hukum yang paling utama dalam Alkitab? Ayo, apa hukum yang paling utama dalam Alkitab? Ya, hukum yang paling utama yaitu mengasihi Tuhan dan mengasihi sesama manusia. Jadi di sini berbicara tentang mengasihi, berbicara juga tentang berbuat baik. Jadi jangan pernah pilih orang untuk kita berbuat baik. Mau kepada musuh kita, orang yang menjengkelkan kita, mungkin di sekolah, wah Om Melki kadang-kadang saya itu dijailin sama teman-teman saya, wah saya jengkel sama dia. Nah kalian jangan pernah untuk berhenti atau jangan pernah untuk balas apa yang dia lakukan kepada kalian, kejailan apa yang dia lakukan kepada kalian, kalian jangan pernah balas. Jadi yang harus kalian lakukan, kalian balas yaitu kebaikan. Kalau dia buat kalian, dia fitnah kalian, dia jengkelin kalian, dia yang sekarang lagi trennya dia prank kalian, kalian jangan membalas. Jadi yang harus kalian balas kepada orang yang seperti itu adalah kebaikan. Karena firman Tuhan mengatakan suatu saat kita akan menuai. Kita menuai itu, berbicara tentang menuai itu bukan misalnya hari ini kita berbuat baik, besok kita akan menuai. Bisa jadi besok, tapi sepanjang apa itu, misalnya sepanjang bulan itu ada waktunya kita akan menerima kebaikan. Oke? Nah, di sini selanjutnya kita melihat ayat yang ke-10. Karena itu, selama masih ada kesempatan bagi kita, marilah kita berbuat baik kepada semua orang, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi Alkitab mengatakan selagi masih ada kesempatan, masih bisa bergerak, masih punya kesempatan untuk berbuat baik, kita harus berbuat baik. Ya, mau berbuat baik itu seperti Om Melki katakan tadi, jangan pilih-pilih orang. Kita harus berbuat baik kepada siapapun. Kita harus berbuat baik. Om Melki suka punya kebiasaan seperti ini. Ada satu orang bapak. Nah, kadang-kadang setiap Om Melki lihat, Om Melki selalu memberi kepada bapak ini. Nah, Om Melki, kenapa Om Melki memberi kepada bapak ini? Karena Om Melki tahu suatu waktu Om Melki akan menabunnya. Dan benar,
pada waktu Om Melki membutuhkan sesuatu, wah itu Om Melki langsung menuai, langsung mendapatkan semuanya itu. Karena apa? Karena Om Melki sudah istilahnya udah menabur. Nah saatnya Om Melki menuai. Kalau Om Melki menuai ya itu karena Om Melki udah pernah menabur sebelumnya. Nah begitu juga dengan kalian, masih ada kesempatan. Kalau masih ada kesempatan kita harus berbuat baik. Berbuat baik kepada adik-adik kita, berbuat baik kepada mama kita, berbuat baik kepada orang tua kita. Berbuat baik kepada orang tua kita itu seperti apa Om Melki? Ya banyak, kalian bisa bantu mama kalian di rumah, apalagi di dalam masa sekarang ini, masa kalian tahu sendiri kan, nggak bisa kemana-mana, sekolah pun di rumah, ya kalian bisa bantu Kak mama kalian. Itu adalah hal yang baik, berbuat baik juga itu. Kalian bisa misalnya mama kalian membutuhkan bantuan, kalian bantulah. Ya. Jadi semuanya itu akan Om Melki bisa katakan kalian akan menuai suatu saat nanti, dan itu akan membuat hati orang tua kalian senang. Oke? Dan berbuat baik kepada adik kalian, jangan berantem di rumah. Wah, karena udah mau berapa bulan ya di rumah terus. Jangan sampai udah penat, pingin berantem aja sama adik kalian. Jangan ya, kalian harus berbuat kasih kepada adik kalian. Jadi selalu memberi kepada adik kalian, berbuat baik kepada adik kalian. Kalian harus sayang, atau kakak kalian harus sayang kepada mereka. Jadi itu semua kebaikan. Oke, masih ada kesempatan, semasih ada kesempatan kita berbuat baik kepada mereka. Oke, dan berikutnya kita lihat, tetapi terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Jadi ini maksudnya kepada semua teman-teman kalian. Ini firman Tuhan menganjurkan kepada kita, kepada teman-teman kita yang satu iman dengan kita. Satu iman itu seperti apa Om Melki? Satu iman itu seperti ini. Kalian kalau beribadah dengan teman kalian, pergi ke gereja dengan teman kalian, itu adalah orang yang seiman dengan kalian. Jadi orang-orang yang seperti itu, misalnya dia dalam kesusahan, kalian bantu. Orang-orang yang seperti itu tidak rugi. Om Melki mengatakan tidak akan pernah rugi orang yang berbuat baik kepada orang lain. Karena suatu saat nanti Tuhan akan membalas semuanya dan melipatkan ganda berkat-berkatnya buat kita semua. Asalkan kita selalu berbuat baik kepada semua orang, terutama kepada kawan-kawan kita seiman. Nah inilah firman Tuhan yang Om Melki dapat sampaikan kepada kalian. Biarlah firman Tuhan ini tidak akan berlalu dengan sia-sia. Tapi biarlah firman Tuhan ini tertanam dalam hati kita. Ingat satu hal, jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Ya, jangan pernah jemu-jemu untuk berbuat baik. Selagi masih ada kesempatan harus berbuat baik. Kepada siapapun itu harus berbuat baik. Kalau ada musuh kita berdoa kepada mereka. Itu adalah kebaikan juga. Oke? Jadi kita berbuat baik kepada siapapun itu. Ya. Inilah firman Tuhan yang Om Melki dapat sampaikan kepada kalian. Biarlah firman Tuhan ini dapat memberkati kita semua kita yang ada. Oke? Dan saat ini kita akan berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Mari semua tutupkan mata. Mari kita renungkan kebenaran firman Tuhan. Mari kita minta kepada Tuhan untuk Tuhan memberikan kekuatan bagi kita, untuk kita bisa berbuat baik kepada semua orang. Mari kita berdoa untuk kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Pada pagi hari ini kami telah mendengarkan kebenaran firman-Mu. Biarlah firman-Mu itu tertanam dalam hati kami, dan kami bisa melakukan kebenaran firman-Mu ya Tuhan. Hamba-Mu berdoa kepadamu, biarlah Tuhan berkati adik-adik, anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah. Mari ya Tuhan, biarlah Tuhan selalu memberikan kekuatan, iman yang kuat bagi mereka. Dan terutama ya Tuhan, biarlah
anak-anak sekolah minggu yang ada, mereka bisa melakukan kebenaran firman-Mu. Amat terlebih firman yang sudah disampaikan pada pagi hari ini. Biarlah mereka terus berbuat baik ya Tuhan kepada siapapun. Dan kami percaya ini yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Untuk kami selalu berbuat baik kepada semua orang. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami akan tutup kebenaran firman-Mu pada pagi hari ini. Kami alaskan semuanya hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat pagi, selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Dadah. Gimana firman Tuhan tadi adik-adik? Pastinya kakak yakin percaya kita semua diberkati bukan? Nah, bahwa tadi dibilang di firman Tuhan itu bilang bahwa kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai anak-anak Allah kita harus berbuat baik. Contohnya kita berbuat baik kepada siapa? Kepada sahabat-sahabat kita, kepada keluarga kita, kepada teman-teman kita. Pokoknya kita harus berbuat baik adik-adik. Puji Tuhan. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Tapi kita akan akhiri dengan doa ya. Nah, mari kunci tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik, Engkau sudah memberkati, Engkau sudah menyertai ibadah kami dari awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, biarlah Engkau berkati Tuhan firman Tuhan tadi yang kami sudah mendengarkan. Biarlah Tuhan firman Tuhan itu bisa tertanam di hati dan pikiran kami. Dan kita bisa mempraktikkan itu dalam kehidupan kita masing-masing. Terima kasih Tuhan, kami akan akhiri ibadah kita pada hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Sampai ketemu di ibadah Immanuel Kids minggu depan. Dadah, Tuhan Yesus memberkati.